Bali, bicara Bali tidak pernah cukup untuk dibicarakan. Lalu ada aja hal yang menarik dari Bali. Jadi kalau melihat Bali tidak bisa kita melihat hanya dari satu sisi saja. Kita harus melihat secara komprehensif. Mari kita tengok Bali tempo dulu, ya. Bali memiliki pantai, laut, ya, kemudian sungai, bukit, gunung di hulu dan lautan di hilir. Itu ada konsep negara gunung dalam agama Bali itu, ya. Kemudian Bali sangat asri, sangat subur. Karena penduduknya sedikit, belum ada masuk pestisida, teknologi pertanian yang merusak alam tuh, belum, ya. Nah, kemudian manusia Bali juga memiliki jati diri yang kuat, integritas, manusia-manusia unggul yang ramah tamah, terkenal seluruh dunia sampai sekarang. Punya jiwa kepemimpinan, kemudian ikatan kekeluargaan yang luar biasa dengan semboyan salunglung sembayan take, ya. Jadi luar biasa Bali ini. Karena itulah kita diwariskan satu tradisi, adat, budaya dan ajaran agama Bali yang adiluhung. Jadi agama Bali ini udah nyakup dia. Tradisi, adat, budaya udah jadi satu, ibarat bahasa genep, ya. Sulit kita membedakan mana agama, mana tradisi, dan mana budaya, ya. Itulah membuat Bali menjadi terkenal di seluruh dunia dan menarik para wisatawan datang ke sini. Tadinya yang penduduk Bali bertumpu kepada pertanian, sekarang berpindah bertumpu pada pariwisata. Pariwisata begitu pesat, alami, ya. Dari zaman dulu tuh. Kemudian perkembangan pesat ini tidak didukung oleh kebijakan yang jelas. Apa jadinya? Pariwisata yang menghidupi, tapi pariwisata juga akan bisa menghancurkan kita. Intinya, Bali bagaikan madu, menjadi rebutan banyak pihak, banyak orang, ya. Ada yang memang membangun Bali, tetapi jangan salah, ada juga yang ingin menghancurkan Bali, baik ekonomi, lain-lain, hingga ajaran Bali. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kita beruntung punya Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, dengan program Nangun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Skala niskala menuju kehidupan kerama Bali dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sejak tahun 2018 start untuk memperbaiki Bali. Harus terarah jelas nih dengan program Nangun Satkerti Loka Bali, ya. Bayangin aja kita dihajar sama COVID selama 3 tahun, ya. Tapi Bali masih tetap bisa membangun berkat Pak Koster, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang boleh mau bully apa saja, tapi itu fakta. Saya sebagai warga Bali melihat itu, ya. Saya menilai objektif nih, walaupun saya bukan orang parpol. Dan tentu juga Pak Gubernur mengeluarkan 48 peraturan untuk mendukung program daripada Nangun Satkerti Loka Bali yang terdiri dari peraturan daerah, peraturan gubernur, kemudian instruksi gubernur dan lain sebagainya. Jadi produk hukum ini berkaitan dengan alam manusia dan kebudayaan Bali secara komprehensif. Bali seutuhnya. Termasuk juga berkaitan dengan energi, lingkungan hidup, dan pajak daerah. Program ini sudah dapat kita lihat hasilnya, telah berbuah, ya. Ekonomi mulai pulih dan bangkit, tumbuh sebesar 4% sekian, ya. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 7% sekian. Kemudian jumlah penduduk produktif tahun 2023 ini mencapai 70 sekian persen atau sekitar 3 sekian juta jiwa. Sementara penduduk Bali sekitar totalnya 4 juta sekian jiwa. Jadi ini mencerminkan Bali dalam masa bonus demografi. Karena lebih 70% dari penduduk Bali merupakan usia produktif. Kemudian 2023, rasio ketergantungan dari penduduk Bali
mencapai sekitar 42%. Artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 42 orang. Jadi masih lebih ya. Makanya tingkat kesenjangan di Bali itu masih rendah. Tingkat kemiskinan juga masih rendah di Indonesia. Jadi kemajuannya signifikan ya. Jadi jelas. Jadi kalau kita mau bicara, lihat BPS data ini, itu ya. Komprehensif dan objektif menilai seorang pemimpin. Bukan karena like and dislike ya. Bali juga mengalami surplus dalam pertanian dan peternakan. Hanya bawang putih ya, kesuna aja yang mengalami defisit. Kemudian sekolah juga telah banyak dibangun untuk orang miskin. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun lebih ya sedikit, dan hanya bekerja 2 tahun Bapak Costa sudah mampu membuat satu hasil yang signifikan. Kita lihat secara infrastruktur nih, PKB di Kelungkung tuh udah dibangun. Kemudian Besakih kita sudah biasa ngelihat ya. Kemudian jalan tol sudah dimulai. Kemudian Turiopada juga sudah dimulai. Banyak sekali. Belum lagi irigasi, bendungan dan lain-lain. Kemudian kita lihat di Nusa tuh segitiga tuh, Pelabuhan Sanur yang sekarang udah enak aja ya. Nah itu signifikan. Rumah sakit internasional. Jadi sekian banyak pembangunan itu, ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru di masa kini. Jadi jelas ya apa yang dicapai oleh Bapak Wayan Koster. Jadi kalau kita mau objektif, jujur menilai, ya itulah seorang pemimpin. Politik itu sesungguhnya kemampuan mendistribusikan keadilan dari sejak perencanaan. Jadi apa yang dilakukan Pak Koster dari perencanaan nih, Sangun Sakti Loka Bali, jelas arahnya. Apalagi ini sampai 100 tahun ke depan nanti sudah dibuat perdanya nih. Jelas haluannya. Nggak bisa main-main, ya kan? Jadi itulah sebenarnya seorang politikus. Seorang pemimpin daerah yang lahir dari partai. Maka Bu Mega mengatakan petugas partai itu, orang kan tidak paham ya. Saya walaupun bukan orang partai politik mampu loh memahami kata Bu Mega itu. Jadi yang dimaksud dengan petugas partai adalah kita harus bisa membedakan ideologi partai dengan ketua umumnya. Yang dimaksud Bu Mega petugas partai adalah seorang pemimpin lahir dari partai. Di negara demokrasi manapun pasti dari partai. Nah, ia harus mampu menjalankan ideologi partai demi kemajuan NKRI. Kan jelas ideologinya PDIP itu, ya. Trisakti Bung Karno tuh. Jadi itu maksudnya, bukan petugas Ibu Mega. Beda lagi nih, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga masyarakat Bali bisa menilai objektif pembangunan yang telah ada. Tapi ingat, yang namanya keadilan tidak bisa memenuhi semua orang. Itu aja ya. Itu kita harus bisa melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Bali. Mari kita coba berpikir positif, menurunkan ego. Kita contoh Jepang dengan semangat Bushido, menurunkan kepentingan pribadi kelompok dan mengutamakan kepentingan negara. Ya, kita juga punya sebenarnya Salunglung Sabayan Take, ya. Itu. Jadi kita harus bersama-sama nih membangun Bali. Tidak bisa Pak Koster sendiri, tidak bisa para pejabat sendiri, nggak bisa. Harus semua pihak saling mendukung. Kalau tidak kita anak Bali, siapa lagi? Lihat saja nama Ketut udah minus loh, ya. Hanya berapa ribu gitu ya, sedikit sekali ya. Nah itu bisa punah. Jadi kalau nama Ketut punah, nama Komang punah, nama Made punah, sebagai pelaku daripada budaya, tradisi, adat, dan gama Bali, siapa yang akan menjaga Bali? Apalagi sekarang gencar nih masuknya misionaris-misionaris dari Sampradaya yang justru sudah mengurangi daripada pelaku langsung budaya Bali. Untuk itu sekali lagi, mari bersama-sama membangun Bali seutuhnya. Ciao.